Pada tahun 20 April 1889, seorang bayi laki-laki lahir di sebuah kota kecil bernama Braunau am Inn, Austria. Namanya Adolf Hitler. Tidak ada yang tahu bahwa bayi ini suatu hari akan menjadi sosok paling dibenci dalam sejarah dunia. Masa kecilnya tidak istimewa. Ia tumbuh dalam keluarga biasa dengan ayah yang keras dan ibu yang penyayang. Ia bercita-cita menjadi seniman, tapi gagal masuk sekolah seni di Wina. Di masa mudanya, Hitler hidup dalam kemiskinan. Ia sering tidur di penginapan murah dan menjalani hidup dengan menjual lukisan kecil. Saat itu, ia sudah mulai memperlihatkan pandangan politik ekstrim dan prasangka terhadap Yahudi. Namun hidupnya berubah drastis ketika Perang Dunia I pecah tahun 1914. Hitler bergabung dengan tentara Jerman dan bertugas sebagai kurir di medan perang. Ia terluka 2 kali dan dianugerahi medali keberanian. Perang memberinya rasa tujuan dan arah. Namun ketika Jerman kalah dalam Perang Dunia I tahun 1918, segalanya berubah. Kekalahan itu bukan hanya militer, tapi juga menghancurkan harga diri nasional rakyat Jerman. Negara terpuruk, ekonomi hancur, rakyat kelaparan. Traktat Versailles yang ditandatangani pada 1919 mempermalukan Jerman. Mereka dipaksa membayar ganti rugi besar kepada negara-negara pemenang perang. Bagi Hitler, ini adalah penghinaan yang tidak bisa diterima. Ia tidak menerima kenyataan bahwa Jerman kalah. Ia percaya bahwa negaranya dikhianati dari dalam. Dalam kondisi itulah, Hitler mulai masuk ke dalam dunia politik. Ia bergabung dengan Partai Pekerja Jerman atau DAP, partai kecil yang memiliki ideologi nasionalisme ekstrim, rasisme, dan antisemit. Disinilah ia merasa menemukan rumah politik yang cocok dengan keyakinannya. Ia bukan pendiri partai itu, tapi karena kemampuan berbicaranya yang luar biasa, ia dengan cepat naik menjadi tokoh sentral. Hitler adalah orator ulung. Ia tahu bagaimana menyentuh emosi rakyat yang putus asa. Ia menyalahkan Yahudi, komunis, dan kaum liberal atas penderitaan Jerman. Ia menyebarkan teori konspirasi bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang menikam Jerman dari belakang. Fakta sejarah menunjukkan bahwa ini tidak benar. Kekalahan Jerman adalah akibat kekuatan militer sekutu yang lebih unggul, bukan karena pengkhianatan internal. Tapi narasi ini diterima oleh banyak orang yang frustasi dan ingin mencari kambing hitam. Pada tahun 1920, DAP berubah nama menjadi Partai Pekerja Nasional Sosialis Jerman atau NSDAP, atau lebih dikenal sebagai Partai Nazi. Hitler mulai membangun pasukan paramiliter yang disebut dengan Sturmabteilung atau SA, berisi para pria kekerasan yang setia padanya. Mereka memakai seragam coklat dan bertugas melindungi pertemuan Nazi serta mengintimidasi lawan politik. Puncak dari ambisi politik Hitler terjadi pada November 1923 ketika ia mencoba melakukan kudeta di kota München. Ia ingin menggulingkan pemerintah Jerman dan mengambil alih kekuasaan. Kudeta ini dikenal sebagai Bierhallputsch. Hitler dan pengikutnya menyerbu sebuah pertemuan politik di sebuah gedung bir, berharap bisa menghasut para tokoh militer dan politisi untuk mendukung mereka. Namun rencananya gagal total. Polisi melepaskan tembakan. Beberapa pengikut Hitler tewas. Ia sendiri ditangkap dan diadili karena pengkhianatan terhadap negara. Ia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, namun hanya menjalani 9 bulan. Di dalam penjara, ia menulis buku berjudul Mein Kampf atau Perjuanganku. Sebuah campuran autobiografi dan manifesto politik yang penuh dengan kebencian dan teori rasial. Meskipun kudeta itu gagal, peristiwa ini justru memperkenalkan Hitler ke seluruh Jerman. Ia menjadi figur nasional. Banyak orang mulai mengenalnya, dan sebagian mulai mendukungnya. Ironisnya, kegagalan itu justru membuka jalan menuju kekuasaan yang lebih besar. Setelah bebas dari penjara, Hitler menyadari bahwa jalan menuju kekuasaan bukan melalui kekerasan langsung, tapi melalui sistem politik itu sendiri. Ia mulai membangun kembali partainya dengan strategi baru, menciptakan citra pemimpin karismatik, menyusun propaganda, dan merekrut lebih banyak pendukung dari berbagai lapisan masyarakat. Ia memperkuat citranya sebagai penyelamat bangsa. Kisah ini bukan hanya semata kebangkitan Hitler, tetapi karena bagaimana jutaan orang tertarik dan percaya kepadanya. Di tengah penderitaan,
ketidakpastian, dan kehilangan harapan, rakyat Jerman mulai melihat Hitler sebagai harapan terakhir mereka. Ia menjanjikan masa depan yang lebih baik, kebangkitan nasional, dan pemulihan harga diri. Tapi semua itu dibungkus dalam ideologi kebencian, kekerasan, dan kebohongan. Fakta sejarah menunjukkan bahwa Hitler tidak sendiri. Banyak pemimpin Nazi lainnya yang juga punya masa lalu penuh dengan kebencian dan dendam. Mereka bersama-sama membentuk sistem yang kelak akan mengubah sejarah dunia dengan cara paling kelam. Pada akhir dekade 1920-an, walau partai Nazi belum berkuasa, fondasi gerakan sudah terbentuk. Kebangkitan Hitler bukanlah sesuatu yang mengejutkan, melainkan hasil dari proses panjang, campuran dari kegagalan perang, luka nasional, ekonomi yang runtuh, dan masyarakat yang mudah dimanipulasi. Inilah awal dari masa tergelap dalam sejarah dunia modern. Makna sejarah dari peristiwa ini adalah kisah kebangkitan Hitler menunjukkan kepada kita betapa rapuhnya demokrasi ketika masyarakat kehilangan harapan dan dikuasai oleh rasa takut dan kemarahan. Ketika fakta sejarah dikalahkan oleh propaganda dan kebohongan, tragedi bisa saja terjadi. Sejarah dunia mencatat bahwa ideologi ekstrim dapat tumbuh di tengah kekacauan, dan seorang individu dengan kata-kata penuh kebencian bisa memikat jutaan orang menuju kehancuran. Dari awal yang tampaknya kecil dan tidak berbahaya, lahirlah sebuah gerakan yang akan membawa bencana besar. Kisah ini adalah peringatan agar kita tidak pernah membiarkan sejarah kelam terulang kembali.